Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 3. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu, Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Mari kita simak bacaan berikut. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya
melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Anak-anak, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Pada paragraf 1, gagasan utamanya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sedangkan informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Pada paragraf 2, gagasan namanya yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi penting yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Paragraf 3, gagasan utamanya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi penting yaitu bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Pada paragraf keempat, gagasan utamanya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Sedangkan informasi pentingnya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Pada paragraf 5, gagasan utamanya yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan paragraf 6, gagasan utamanya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Sedangkan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan nanti akan berlangsungnya pembangunan bangsa. Nomor 2. Saling membina kerukunan di antara warga, masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Nomor 3, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan yaitu tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Nomor 4, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan.
Sedangkan dampak yang ditimbulkan yaitu sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan yaitu sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.